Halo guys, ketemu lagi dengan gue Darwin Indo di Toronto. Dan bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama gue Darwin. Gue adalah salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang telah bermigrasi ke Kanada. Nah, semenjak gue upload video tentang migrasi, banyak sekali pertanyaan klasik ya berkaitan dengan migrasi ini. Tentu saja yang utama ialah berkaitan dengan finansial, yaitu apakah ketika kita pindah ke Kanada hidup kita akan lebih baik apa enggak sih secara finansial, kita bisa saving lebih banyak apa enggak, kita bisa lebih menikmati hidup enggak secara finansial. Nah, ini pertanyaan yang menurut gue nih sangat klasik ya guys ya, sangat susah dijawab, sangat relatif karena ini tergantung dari satu, kondisi background kita di Indonesia dulu bagaimana ya, secara status sosial, secara kondisi ekonomi, secara status pekerjaan. Juga yang kedua juga tergantung dari ekspektasi kita ketika kita pindah ke Kanada. Seberapa tinggi sih ekspektasi kita? Nah, itu menjadi sangat sulit untuk gue jawab. Nah, tapi untuk memudahkannya, gue coba akan buatkan skenario berdasarkan standar yang mudah diukur ya. Bukan mudah diukur ya, yang paling bisa diukur, yaitu apabila misalkan penghasilan kita itu penghasilan minimum atau minimum wage dan juga biayanya dalam sebulan. Kira-kira pendapatan dikurangin dengan biaya-biaya yang ada, seberapa banyak sih kita bisa saving? Nah, tapi ini disclaimer dulu ya. Ini berdasarkan asumsi yang gue buat. Tiap orang tentu saja pasti punya skenarionya masing-masing. Tergantung juga dengan gaya hidupnya kita. Lalu yang kedua, harga-harga yang gue cantumkan di sini ialah berdasarkan harga per akhir Juli 2020. Harga kemungkinan bisa berubah-berubah sewaktu-waktu. Dan yang ketiga ialah mengenai data-data yang gue dapatkan, ini juga berdasarkan fakta yang ada. Gue cantumkan alamat-alamat websitenya yang ada. Gue tidak melakukan promosi sama sekali mengenai hal ini. Gue hanya memberikan overview, semoga ini bisa membantu kalian dalam mempertimbangkan untuk pindah atau tidak ke Kanada. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, gue coba buat dalam skenario ya, karena akan lebih mudah untuk dimengerti. Dan juga kebetulan karena gue mempunyai panutan nomor satu dalam hidup gue, ketika dia menjelaskan sesuatu mengenai kehidupan, dia suka jelaskan melalui perumpamaan. Lebih mudah untuk dimengerti. Nah, skenarionya nih ya. Misalkan seorang pria yang single. Lalu dia kerja dengan salary minimum, yaitu $14 per jam di Ontario, per peraturan Juli 2020 ya. Nah, di Kanada ini tiap provinsi mempunyai minimum wage yang berbeda-beda. Dan kebetulan karena dia di Toronto asumsinya maka gajinya $14 per jam. Lalu kerja standar 40 jam per minggu. Dalam 5 hari ya kerjanya dalam seminggu. Tapi karena dia single, ya ambil side job lah dengan gaji dengan additional hour 20 jam per minggu ya. Lalu kita masuk ke perhitungan gaji nih. Nah, perhitungan gajinya itu 40 jam plus 20 jam itu jadi 60 jam seminggu. Lalu 60 jam kali 50 minggu dalam satu tahun ya. Kenapa 50 minggu? Kan setahun sebenarnya ada 52 minggu, tapi 2 minggunya itu kan dianggap cuti gitu ya. Jadi 60 kali 50 minggu itu 3.000 jam dalam setahun. 3.000 jam kali $14 itu $42.000. Nah, kita masuk ke perhitungan berikutnya nih. Setelah dipotong pajak, ternyata penghasilannya $33.698. Nah, ini karena ada potongan federal tax, ada provincial tax, dan juga ada CPP atau EI. Nah, ini untuk yang tax dan CPP gua nggak jelasin di sini ya, karena nanti terlalu panjang. Lalu kita masuk ke perhitungan gaji. Jadi per bulannya setelah dipotong pajak itu $2.808. Itu yang menjadi take home pay kita per bulan. Nah, untuk biaya yang pertama tentu saja yang paling penting ialah akomodasi. Benar nggak? Nah, sewa kamar atau kos di daerah tengah kota downtown asumsinya ya. Nah, biaya sewa itu asumsi $650 itu saya dapatkan berdasarkan harga di website Kijiji di akhir Juli 2020.
sewa kamar ini sudah termasuk dengan biaya listrik, air, gas, dan internet pada umumnya, ya. Nah, kita bisa lihat nih. Saya coba kasih unjuk nih ya. Saya dapatkan dari website Kijiji ini, ya kan. Ada yang harganya 600, ada yang 650, ada yang harganya 700. Taruh saya pukul harga tengahnya deh, 650 ya. Lalu untuk makanan. Nah, makanan ini biaya makan untuk 30 hari saya asumsikan $15 seharinya. Jadi $450 sebulan. Dengan asumsi biaya makan sehari $15 itu untuk 3 kali makan. Nah, kita bisa mendapatkan $15 untuk 3 kali makan dengan cara apa? Ya tentu saja yang pertama kita masak sendiri nasi dan lauknya. Kalau makan di luar itu boros guys. Lalu atau option berikutnya juga bisa masak nasi dan juga beli sayur matang. Dan juga sarapan pagi kita bisa hemat nih. Nah, saya mau kasih contoh nih sarapan pagi yang hemat ini ya. Ini yang saya lakukan nih. Nah, tentu saja kalau sarapan kan kita bisa cukup makan roti tawar. Nah, itu kan harganya not bad ya. 2,97 buat satu apa ya bilangnya ya. Istilahnya satu bag gitu ya, $2,97. Lalu nah, kita pasti suka nih yang namanya Nutella tuh. Harganya $3,97 ya. Lalu ada juga peanut butter. Nah, peanut butter itu lihat tuh 1 kilo 3,77 lagi promo nih harganya ya di Walmart nih per akhir Juli. Nah, ini lumayan murah kan? Lalu ada lagi susu. Susu $4,49 tapi itu 4 liter guys. Wah, kalau buat sendiri 4 liter tuh cukup awet juga ya. Dan juga tentu saja kita bisa campur dengan cornflakes ya, dengan sereal. Biasalah kalau kita udah di negara barat, kita sarapannya juga gayanya gaya barat, bener nggak? Walaupun sebenarnya kangen juga sih sarapan nasi uduk. Nah, total belanja jadinya setelah tax jadinya $23,92 ya. Dibuletin deh jadi $24 dibagi 7 hari. Nah, jadinya cost untuk sarapan $3,5 per hari, ya kan? Itu bisa hemat kan di situ. Oke, biaya berikutnya ialah transportasi. Ini yang sangat penting juga, bener nggak guys? Untuk kerja, untuk kemana-mana kan kita butuh transport ya. Nah, ini asumsinya saya langganan bulanan nih ya. Langganan bulanan yang namanya monthly pass untuk TTC, yaitu untuk naik kereta, untuk naik tram, untuk naik bus di kota Toronto. Dan biaya langganannya sebulan itu $177 setelah tax. Tapi kita bisa bebas pergi kemana-mana ya. Lalu asumsinya juga kenapa saya pilih langganan bulanan ini, karena tinggal di downtown itu parkir mobil juga mahal. Lalu biaya asuransi kendaraan juga mahal di sini ya. Dan yang terakhir ialah public transport di downtown Toronto ini sih cukup banyak dan mudah diakses serta cukup bersih dan aman. Nih adalah contohnya dari websitenya nih. Harganya itu $156 ya per akhir Juli 2020. Nah, itu belum termasuk tax. Oke, lalu berikutnya kita saat ini hidup di era komunikasi. Jadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk mempunyai data dan paket handphone ya guys. Nah, gue coba cari salah satu yang cukup murah ya. Mungkin dari websitenya namanya Freedom Mobile. Itu biaya langganannya sebulan setelah tax itu kurang lebih $40 ya. Itu dapat data 2 giga. Ya asumsi cukup lah dihemat-hemat ya. Toh karena lagi pergi-pergi aja ya kita pakai data itu. Kalau lagi di tempat kos kan biasa ada unlimited wifi dari landlordnya ya. Ini contoh dari websitenya tuh. Di situ dikasih unjuk kan ada paket datanya 2 giga, langganan sebulannya $35. Ini lagi promo. Oke, berikutnya juga kita pasti ada pengeluaran rutin nih yang macem-macem nih setiap bulannya, bener gak?
Nih contohnya ada beli sampo, odol, sabun mandi, sikat gigi, tisu WC, dan lain-lain. Waduh banyak deh ya kalau disebutin satu persatu. Belum ada lagi namanya kita suka sakit kepala kadang-kadang mesti sedia semacam Panadol, di sini namanya Tylenol ya. Lalu beli vitamin C atau beli omega lah biar nggak kolesterol, bener nggak? Lalu ada juga laundry, deterjen, dan softener ya. Oh iya, mengenai laundry, deterjen, dan softener ini memang biasa mesin cuci dan dryer tuh sudah disediakan ya oleh landlordnya. Cuman biasa untuk sabunnya dan softenernya kita harus bawa sendiri. Asumsi $125 deh per bulan. Mungkin bisa lebih hemat atau juga kadang-kadang bisa lebih, tergantung dari pengeluaran bulan itu. Contoh pengeluaran rutin nih ya. Tuh kan di situ ada sampo harga $4,76 nih. Saya dapat harganya dari Walmart ya. Juga sikat odol tuh $2,88. Ini belum termasuk tax ya. Lalu ada lagi misalkan pakai sabunnya sabun cair deh buat mandinya $3,97 tuh. Lalu juga tuh kan contohnya toilet paper ya, tisu buat WC 12 roll $6,97 gitu ya. Nah berikutnya tentu saja pakaian, bener gak? Pakaian itu berkaitan dengan musim yang ada di Kanada nih. Di Kanada itu kan ada 4 musim. Nah untuk bisa berhemat, biasanya itu kita beli di saat musim itu sudah mau habis ya pakaiannya. Itu kita biasa akan dapat harga yang good deal tuh. Misalkan kalau beli jaket winter di akhir musim dingin, untuk dipakai di winter berikutnya ya. Asumsi $100 deh per bulan secara rata-rata. Ada kala di mana harus beli jaket winter yang mahal, ya udah jadi bulan itu beli jaket winter aja. Tapi di bulan berikutnya nanti bisa beli baju summer gitu ya. Nah ini contohnya nih ya. Gua ambil dari websitenya, ada dari Foot Locker, ada dari Mountain Warehouse, dari Walmart, dan juga dari Old Navy. Tuh celana jeans kalau lagi harganya clearance bisa $20 nih. Ini kualitasnya udah cukup baik nih. Signature by Levi Strauss ya. Lalu juga nih kemeja kalau lagi diskon tuh harganya jadi $15 nih dari Old Navy. Lalu ini jaket dari Mountain Warehouse nih ya. Ini merek UK ya. Di Indonesia jarang ada nih merek. Tuh harganya lagi diskonnya lumayan banyak nih. Jadi cuma $119 nih ya. Dari yang harganya 240-an tuh. Lalu juga sepatu nih, contohnya New Balance tuh lagi diskon di Foot Locker ya. Dari yang 110 jadi $55. Not bad kan? Nah, berikutnya namanya kita mungkin sudah bermigrasi ke sini, merantau ke sini, selain kerja doang, kita juga pengen refresh dong. Kita nggak mau hidup stres juga ya. Kita perlu jalan-jalan dan jajan tentunya. Namanya juga manusia, bener gak? Nah, asumsi untuk jalan-jalan itu biasa asumsinya nih, misalkan kita jalan-jalan itu pasti akan jajan, bener gak? Jadi di set deh $50 per minggu. Nah $50 kali 4 minggu ya $200 lah kurang lebih sebulan gitu ya. Nah asumsi ini gak selalu untuk jalan-jalan ya. Misalkan kita punya hobi tertentu atau kita punya cicilan gadget. Ini mungkin dana ini bisa dialokasikan untuk hal ini gitu ya. Lalu ini juga yang penting nih sebenarnya, amal ibadah. Amal ibadah ini bisa dalam bentuk sedekah, donasi, berzakat, atau perpuluhan. Tergantung deh dari agama kita masing-masing ya. Asumsinya 10% dari income kita ya untuk amal ibadah ini. Nah jadi sebulannya kurang lebih $280. Nah saya coba summary-in nih ya, semua dalam bentuk table nih ya, biar lebih mudah dilihatnya nih. Oke. Jadi kan kita lihat tadi tuh, pendapatannya per bulan $2.808. Nah, dipotong dengan biayanya akomodasi $650, makan $450, transportasi $177, communications $40, pengeluaran rutin $125, pakaian $100, jalan-jalan dan jajan $200, amal ibadah $280, total biaya kurang lebih $2.022 nih. Jadi kita masih ada sisa $786. Nah, tadi kan gue bikin tuh di thumbnailnya kan, wih dengan gaji UMR
bisa beli sepatu Air Jordan. Wah, sepatu itu kan cukup mahal ya. Nah, kenapa dengan gaji UMR ternyata bisa beli Air Jordan? Terbukti kan? Karena apa? Ternyata kita masih punya remaining balance $786. Dan kalau kita lihat tuh, oh ada harga sepatu Air Jordan. Kalau di Foot Locker lagi clearance kan lumayan murah tuh. Dari yang harusnya $175 jadi $131. Nah, masih bisa kebeli dan juga masih punya sisa yang bisa ditabung lagi. Nah, not bad ya. Tapi tentu saja menurut saran saya, balance yang sisa sebaiknya jangan dihambur-hamburkan. Tentu saja lebih baik ditabung atau diinvestasikan. Lalu juga akan lebih baik jika kita bisa memberikan sebagian untuk orang tua kita yang telah berjerih payah membesarkan kita sebagai ucapan terima kasih. Benar gak? Toh ada pepatah yang berkata surga itu di telapak kaki ibu. Dan juga katanya kalau kita menghormati orang tua kita, umur kita akan panjang di bumi ini. Oke? Oke guys, demikian video gua hari ini dan semoga bisa membantu kalian dalam menentukan apakah kalian akan bermigrasi atau tidak ke Kanada. Dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terhadap video gua supaya gua tetap semangat, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis saja di komennya. Oke? Sampai jumpa dan stay safe.